Selama setidaknya 1000 tahun, mendominasi lautan telah menjadi langkah kunci menuju mendominasi dunia. Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, dan Belanda mengobarkan perang di laut lepas selama berabad-abad dalam persaingan global untuk mengendalikan perdagangan, mengawal kapal, atau menyebarkan kekuatan guna membentuk koloni. Angkatan Laut Kerajaan Inggris menjadi yang terkuat hingga menjelang abad ke-20. Kala itu, para peneliti, ilmuwan, dan pelaut dari seluruh dunia bermimpi untuk bisa menyelinap di antara kapal Inggris dengan tidak terdeteksi. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan bawah laut alias menyelam. Awalnya mimpi itu dianggap aneh, bahkan berlebihan. Tetapi secara pelan namun pasti, akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan. Desain kapal selam mulai muncul dan seiring waktu kemudian, kapal selam menjadi kekuatan penting militer dan simbol kekuatan sebuah negara. Pada awalnya, kapal selam pertama hanya terisi 1 orang yang menggerakkan kapal selam dengan cara mendayung. Kapal terbuat dari kayu dan dilapisi kulit. Tentu saja waktunya sangat terbatas bagi dia untuk menyelam. Hampir 200 tahun kemudian, orang bisa bertahan dalam air selama berminggu-minggu dan seolah tanpa batas dia bisa menyelam dan menempuh jarak ke berbagai penjuru dunia tanpa harus muncul ke permukaan. Dan terakhir muncullah teknologi kapal selam nuklir. Sebuah kapal selam nuklir jelas mesin yang luar biasa. Bayangkan betapa sulitnya merancang sebuah kapal yang berada di bawah permukaan air, mampu meluncurkan rudal balistik dan mempertahankan kehidupan awak penuh. Sementara 1 atau 2 reaktor nuklir yang penuh dengan resiko juga berada dalam mesin tersebut. Kapal selam telah melewati jejak sejarah panjang. Desain kapal selam pertama dikenal dari gambar Leonardo da Vinci yang membuat sketsa kapal selam primitif sekitar tahun 1515. Pada tahun 1578, William Bourne merancang desain kapal selam pertama tersebut. Pada 1620, kapal selam pertama berhasil dibangun oleh Cornelius Drebbel dan diuji di Sungai Thames. Kapal berhasil melakukan perjalanan selama 3 jam. Setidaknya 14 desain kapal selam yang berbeda dipatenkan hingga 1727. Desain awal biasanya kapal selam kayu yang dilapisi kulit. Agar tahan air, kulit direndam minyak terlebih dahulu. Kapal digerakkan dengan dayung memanjang dari lambung untuk propulsi. David Bushnell dari Amerika mengembangkan kapal selam militer pertama pada 1775 selama Revolusi Amerika. Kapal selam itu dinamakan The Turtle dan digunakan pada tanggal 7 Juli 1776. Kapal itu berhasil menyelinap pada sebuah kapal perang Inggris dan memasang peledak ke lambung kapal musuh. Tetapi misi gagal. Dan untuk beberapa tahun kemudian membangun sistem pengiriman senjata di bawah air masih menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Problem utamanya adalah menempelkan bahan peledak di lambung kapal. Pada perang 1812, sebuah kapal selam yang mirip dengan The Turtle berhasil menempelkan bahan peledak dengan tali. Alat peledak itu sempat menempel di sebuah lambung kapal Inggris, tetapi terlepas. Selain itu, kalaupun mampu menempelkan bahan peledak, melarikan diri sebelum terjadinya ledakan juga terbukti sama sulitnya. Awak H.L. Hanley, sebuah kapal selam yang digunakan oleh Konfederasi selama Perang Sipil, mengalami hal ini. H.N. Hanley menggunakan tiang panjang atau lengan untuk menahan dan melepaskan bahan peledak dan berhasil menenggelamkan USS Housatonic. Namun H.L. Hanley juga menjadi korban ledakan dan seluruh awaknya meninggal pada 17 Februari 1864.
Desain untuk kapal selam dengan mesin muncul di tahun-tahun setelah Perang Saudara. Pada tahun 1867, sebuah langkah penting dibuat dengan suksesnya peluncuran kapal selam pertama di dunia bertenaga uap yang dinamakan Istinio II. Kapal dibuat oleh Narcis Montoriol, Spanyol. Dasar untuk kecepatan kapal selam diletakkan pada pergantian abad. Banyak fitur dari kapal selam masa depan yang sudah digunakan. Insinyur terus membangun desain baling-baling dan merancang sistem baru untuk menggunakan air sebagai pemberat dan memulai langkah pengembangan kapal selam diesel listrik. Amerika Serikat menyadari bahwa desain kapal selam mereka tidak setangguh milik negara lain yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Dalam dekade antar Perang Dunia, Amerika kemudian menginvestasikan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan peningkatan kualitas kapal sangat signifikan. Salah satu perbaikan terbesar untuk kapal selam Amerika adalah bahwa mereka memungkinkan bergerak lebih cepat yang memungkinkan mereka untuk menemani dan melindungi armada Angkatan Laut Amerika saat mereka melakukan perjalanan di seluruh dunia. Armada kapal selam jarak jauh ini kemudian yang menjadi alat penghancur efektif armada Jepang di ajang Perang Pasifik. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet mempelajari desain U-boat milik Nazi dan mengubah kapal selam mereka meniru teknologi kapal tersebut. U-boat memiliki lambung efisien yang membuat mereka bisa berlari lebih cepat daripada kapal selam Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka juga memanfaatkan snorkeling yang pada dasarnya adalah dua tabung. Satu tabung untuk mengisi udara bersih dan satu untuk membuang udara kotor. Hal ini memungkinkan kapal selam tetap terendam bahkan ketika mesin diesel berjalan. Dalam periode sesudah perang ini, kapal selam diesel listrik lebih tenang dan efisien muncul. Karena biaya konstruksi yang rendah dan suara yang senyap, varian dari kapal selam diesel listrik ini masih digunakan oleh Angkatan Laut di seluruh dunia hingga hari ini. Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian secara lebih berani mengolah teknologi kapal selam yang akan mengubah strategi dan taktik Angkatan Laut selamanya. Negara ini mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir pertama di dunia yang kemudian diberi nama Nautilus. Pertama kalinya kapal melakukan perjalanan pada 21 Januari 1954. Berbeda dengan kapal selam diesel listrik, Nautilus memiliki jangkauan hampir tak terbatas karena tidak perlu ke permukaan untuk mengisi ulang baterai listrik. Rentang yang luar biasa dan manuver kapal selam nuklir mengubah secara radikal strategi dan taktik Angkatan Laut. Kapal selam generasi baru ini bisa melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Hanya beberapa tahun setelah dimasukkan ke laut, Nautilus menjadi kapal selam pertama yang berlayar di bawah es Arktik. Kapal mencapai kutub utara pada 3 Agustus 1958. Setelah mencapai kutub utara, Nautilus dirombak dan ditambah reaktor nuklirnya. Kemudian kapal ditugaskan ke armada ke-6 pada tahun 1960. Pada saat itu, teknologi yang lebih maju sedang dikembangkan dan Nautilus berfungsi sebagai kapal latih sejak 1966. Beberapa tahun setelah Nautilus, Uni Soviet juga mulai mengembangkan kemampuan kapal selam nuklirnya sendiri. Perkembangan kapal selam nuklir di dua negara ini memiliki kesamaan. Pertama, kapal selam memang telah didukung reaktor nuklir, tetapi masih menggunakan senjata non-nuklir. Dari fase ini, kemudian Amerika dan Soviet sama-sama mengembangkan kapal selam nuklir bersenjata rudal nuklir balistik. Uni Soviet tidak pernah memiliki kapal selam nuklir sampai 1958, dan kapal selam mereka tidak pernah menyeberang ke kutub utara sampai tahun 1962. Perkembangan kapal selam nuklir Soviet mengambil rentang waktu 5 tahun dari desain awal hingga resmi masuk ke layanan. Kapal selam Soviet pertama seperti K-19 terganggu oleh masalah hingga mengakibatkan sejumlah kecelakaan fatal.
Uni Soviet meluncurkan kapal selam nuklir pertama yang dipersenjatai dengan rudal balistik nuklir pada tahun 1960, tahun yang sama dengan apa yang dicapai Amerika. Sepanjang Perang Dingin, Uni Soviet juga masih terus memproduksi kapal selam diesel listrik, tetapi dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Kapal selam nuklir tidak dikembangkan secara eksklusif untuk digunakan dalam Perang Dingin. Kapal selam nuklir muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi meskipun penggunaannya kemudian tidak bisa terlepas dari Perang Dingin. Ide Amerika mempersenjatai kapal selam dengan rudal nuklir tidak datang sampai tahun 1960 ketika kapal selam George Washington diluncurkan. Selama Perang Dingin, Angkatan Laut Amerika mengembangkan dua jenis kapal selam bertenaga nuklir. Yang pertama adalah kapal selam yang bisa meluncurkan rudal balistik ke negara-negara lain yang disebut sebagai SSBN atau Boomer. Yang lainnya adalah kapal selam serang nuklir yang disebut sebagai SSN. Rusia mengambil jalur yang sama dengan Amerika Serikat. SSBN berukuran lebih besar dibandingkan dengan SSN dengan panjang hingga 170 meter. Sedangkan SSN dibangun dengan spesialisasi pada kecepatan dan keterangan dengan panjang sekitar 109 meter. Kapal selam nuklir memiliki 3 peran utama selama Perang Dingin. Mereka melakukan patroli pencegahan strategis, memburu kapal selam lain, dan melakukan operasi khusus. Setidaknya 6 negara saat ini mengoperasikan kapal selam nuklir. Mereka adalah Amerika, Rusia, India, Prancis, Cina, dan Inggris. Kapal selam nuklir tetap mempertahankan persenjataan era Perang Dunia Pertama, yakni senjata dek. Bagaimanapun, senjata ini sangat diperlukan ketika mereka mendekati kapal musuh dalam posisi muncul di permukaan. Namun, kapal selam juga memanfaatkan rudal anti kapal yang mulai digunakan pada era Perang Dunia Pertama. Era itu ditandai ketika sebuah kapal selam Inggris menghancurkan kapal selam Nazi menggunakan torpedo. Ini adalah pertama kalinya sebuah kapal selam menenggelamkan kapal selam. Pada tahun 1866, torpedo propeller driven pertama ditemukan. Torpedo modern dengan panjang sekitar 2,7 meter, membawa 45 kg bahan peledak dan dapat melakukan perjalanan 40 knot melalui air menuju target. Setelah bersenjata rudal anti kapal selam serta rudal jarak menengah dan jauh untuk kapal selam atau kapal permukaan, kapal selam juga dilengkapi dengan rudal taktis seperti Tomahawk milik Amerika dan kaliber milik Rusia. Rudal ini mampu menyerang sasaran jarak jauh dengan akurat. Sementara SSBN dilengkapi dengan rudal balistik antar benua yang dikenal sebagai SLBM. Rudal berhulu ledak nuklir ini bisa terbang ribuan bahkan belasan ribu kilometer dan ditembakkan dari posisi terendam. Kapal selam belum mencapai puncak teknologinya, bahkan mungkin tidak akan pernah berhenti untuk terus berkembang. Kapal selam diesel listrik masih terus berkembang dalam hal propulsi, salah satunya dengan sistem Air Independent Propulsion atau AIP yang meningkatkan daya tahan saat terendam. Terakhir, Jepang bahkan telah meluncurkan kapal selam bertenaga baterai lithium. Teknologi kapal selam juga tidak hanya pada sistem propulsi, sonar, kesenyapan, kecepatan, senjata adalah bagian yang terus ditingkatkan. Hal ini karena ancaman terhadap kapal selam juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun demikian harus diakui teknologi kapal selam telah bergerak sangat maju dan sangat cepat. Bahkan Leonardo da Vinci tidak akan menyangka sketsanya telah berkembang menjadi monster bawah laut yang mengemas teknologi super tinggi. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flashjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.
That's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.